Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan jadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 5 sampai yang ke-6. Saya bacakan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Krit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Jemaat dikasih Tuhan, kita tentu tahu ini tentang siapa? Elia, Nabi Tuhan yang luar biasa. Dia seorang yang taat kepada Tuhan. Ya, satu kali ya dia berdoa, terjadi satu kondisi yang sangat mengerikan. Ya, kekeringan panjang. Ya, sampai sungai-sungai mulai kering. Ya, lahan-lahan pertanian tidak menghasilkan. Wah, pokoknya kondisinya sangat-sangat mengerikan. Nah, satu kali firman Tuhan kepadanya supaya dia pergi ke tepi sungai Krit yang di sebelah timur sungai Yordan. Dan dia taat ke sana. Dia melakukan seperti firman Tuhan. Ini penting. Garis bawahi. Melakukan seperti firman Tuhan. Jadi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, dengan ketaatan Elia, dia melakukan seperti yang diperintahkan. Dia pergi ke tepi sungai Krit itu. Dan disitulah Tuhan memelihara hidup Elia. Caranya nggak masuk akal, saudara. Ya, pakai apa? Burung gagak diperintahkan Tuhan ya untuk membawa roti dan daging. Waduh, ini nggak masuk akal. Tetapi itulah cara Tuhan. Kita tidak bisa mendikte Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Biarkan Tuhan melakukan seperti yang dia mau. Bagian kita taat saja. Dengan ketaatan, ya Elia mengalami pertolongan Tuhan. Hidupnya dipelihara. Ya, dia dapat roti, dapat daging, dapat minum dari air sungai itu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, jangan pernah batasi Tuhan di dalam menolong hidup kita. Ketika kita dalam kondisi apapun, selama kita mentaati Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Ya, caranya sekali lagi jangan pernah kita membatasinya. Ya, luar biasa ini, burung gagak pun dipakai Tuhan untuk memelihara hidup Elia. Coba perhatikan lagi firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jemaat dikasih Tuhan, lanjutannya. Ya, setelah sungai itu kering. Lalu kemudian firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat di wilayah Sidon. Untuk apa? Diamlah di sana. Loh, terus bagaimana hidupku? Mungkin kita kalau jadi Elia kan banyak bertanya ini. Tetapi Elia taat loh. Ya, perintah Tuhan dia lakukan.
Dan satu pesan Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan. Saudara, seakan-akan simpel, coba perhatikan, lalu baca lagi secara lengkap, sudah akan ketahui bahwa janda ini bukan janda kaya, janda miskin. Bahkan apa yang dimilikinya tinggal sedikit. Artinya, ya dia dalam kondisi juga kepepet. Tetapi Tuhan bisa pakai janda miskin dalam segala keterbatasannya untuk memelihara hidup Elia, dan ada mukjizat terjadi di sana. Jemaat dikasih Tuhan, intinya adalah mari belajar ketika kita ini berdoa, kita minta pertolongan, kita minta tuntunan Tuhan, kita minta pemeliharaan Tuhan. Setelah itu dengarkan apa yang diperintahkan Tuhan, lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sekalipun kita nggak ngerti. Kalau Tuhan yang memerintahkan pasti ada maksud dan tujuannya. Dan jangan batasi Tuhan. Dia bisa membuat perkara yang seringkali di luar nalar kita. Dan seperti yang dialami Elia, dia mengalami pertolongan dengan luar biasa. Mulai dari burung gagak sampai ada juga janda. Janda pun janda miskin. Janda yang juga dia dalam kondisi susah tetapi bisa dipakai Tuhan. Jangan pernah batasi Tuhan. Bahkan orang yang kita tidak pernah pikirkan pun, bahkan kita anggap dia tidak mungkin bisa menolong kita pun, bisa dipakai Tuhan untuk menolong kita. Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberkati hidup kita. Ya, binatang bisa dipakai, orang-orang yang kita anggap lemah bisa dipakai. Tetapi intinya, sekali lagi, belajar taati. Percayai Tuhan, taati Tuhan, dan tetaplah setia kepadanya. Itu kunci penting untuk kita senantiasa pegang dalam hidup kita. Jemaat dikasih Tuhan, kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan mukjizat, melakukan segala perkara yang jauh melebihi cara berpikir kita. Ya, bagian kita adalah percayai dan taati apa yang diperintahkan, dan tetaplah setia kepada Tuhan. Dan kita akan mengalami banyak perkara-perkara ajaib, sebab Tuhan yang bertindak, Tuhan yang menolong kita, jauh melebihi dari kemampuan kita, jauh melebihi cara berpikir kita. Jemaat dikasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, boleh mengenal Engkau Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Tuhan yang berkuasa atas segala kehidupan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang sanggup mengadakan mukjizat. Kami percaya ketika kami setia mentaati Engkau dan kami selalu percaya kepadamu, maka kami akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, Engkau sanggup mengadakannya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Mohon pimpinan, penyertaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan jauhkan dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.